Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Puspitaningrum dengan NIM 2005-5102004 dari program studi S1 Manajemen. Di sini saya ingin menyampaikan dan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pelatihan Kerja, Lingkungan Kerja, dan Stres Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan, Studi Kasus pada CV Airin Graha Persada, dengan dosen pembimbing Ibu Sri Sudarsi, SE MSI. Yang pertama, ada pendahuluan. Dalam era globalisasi seperti saat ini, persaingan dalam bidang perusahaan semakin ketat. Mereka harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki agar dapat bersaing sukses, stabil, dan lebih berkembang lebih baik dari sebelumnya. Faktor terpenting yang harus ada pada suatu perusahaan, selain modal, bahan baku, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yaitu sumber daya manusia atau SDM. Tanpa adanya kontribusi manusia di dalamnya, perusahaan tidak akan dapat berjalan secara efektif. Sehingga dengan hal tersebut, perusahaan harus mampu memikirkan sesuatu hal yang harus dilakukannya untuk tenaga kerja agar pekerjaan yang dilakukan dapat mencapai tingkat produktivitas kerja yang tinggi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada pelatihan kerja. Menurut Widodo 2015, ia menyatakan bahwa pelatihan merupakan rangkaian kegiatan individu yang terancang guna meningkatkan keahlian dan juga pengetahuan secara sistematis, sehingga dapat memiliki kinerja yang profesional di bidangnya. Kemudian ada lingkungan kerja. Menurut Sudarmayanti 2018, lingkungan kerja melibatkan semua peralatan, materi, metode kerja, dan pengaturan yang dihadapi oleh individu saat bekerja, baik secara individu maupun dalam konteks kelompok. Kemudian stres kerja. Menurut Asih dan kawan-kawan 2018, stres kerja mengacu pada keadaan ketegangan yang timbul karena interaksi antara individu dan tugas pekerjaannya. Keadaan ini mengakibatkan tidak seimbangnya mental dan fisik, berpengaruh pada aspek emosional, mental, dan kesejahteraan keseluruhan karyawan. Kemudian produktivitas kerja menurut Sudarmayanti 2017, yaitu merujuk pada komparasi di antara hasil yang diperoleh dengan tingkat partisipasi karyawan dalam periode waktu tertentu atau jumlah produk dan layanan yang dapat dihasilkan oleh seseorang dalam batas waktu yang ditentukan. Kemudian, berdasarkan gambar kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pelatihan kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan. Pelatihan ditujukan untuk membentuk serta meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karyawan. Perusahaan menuntut para karyawannya untuk bekerja lebih produktif. Dengan ini, pelatihan dapat diadakan untuk meningkatkan kemampuan karyawan tersebut, yang mana produktivitas kerja akan dapat dicapai oleh perusahaan. Yang kedua, lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan. Lingkungan yang kondusif serta nyaman sangat berpengaruh bagi produktivitas kerja suatu karyawan. Jika perusahaan memiliki lingkungan yang baik, maka mereka lebih cenderung merasa betah untuk bekerja. Sehingga jika lingkungan di perusahaan semakin baik, maka semakin baik dan tinggi juga produktivitas kerjanya. Kemudian, stres kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan. Stres merupakan hal yang bisa merusak maupun dapat membantu produktivitas kerja, yang mana ditentukan oleh seberapa besar tingkat stresnya. Stres sangat berpengaruh bagi produktivitas kerja. Jika tidak ada stres dalam pekerjaan, karyawan tidak merasa tertantang sebagai akibat kinerjanya bisa menurun. Namun sebaliknya, dari hal tersebut, stres dapat menjadikan karyawan mengeluarkan segala kompetensinya agar pekerjaan mereka selesai dengan optimal. Berdasarkan pernyataan tersebut, jika stres meningkat, maka berpotensi produktivitas kerjanya pun juga akan meningkat. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama ada objek penelitian. Penelitian ini menggunakan objek penelitian pada karyawan CV Airin Graha Persada yang berada di Kota Semarang, tepatnya di Jalan Ringgading nomor 23 Jagalan Semarang. Kemudian, yang kedua ada populasi dan sampel. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan yang bekerja di CV Airin Graha Persada. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah sensus atau sampel penuh. Kemudian, jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Data tersebut diperoleh melalui observasi dan hasil pembagian kuesioner yang dibagikan kepada karyawan CV Airin Graha Persada. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui penyebaran kuesioner dengan penggunaan skala Likert 1-5 untuk mewakili pendapat responden. Selanjutnya ada uji instrumen. Yang pertama uji validitas. Berdasarkan pada tabel 2, diperoleh hasil pengujian validitas yang mana menunjukkan bahwa semua item pada setiap indikator yang terdapat pada masing-masing variabel, yaitu pelatihan kerja atau X1, lingkungan kerja atau X2, stres kerja atau X3, dan produktivitas kerja atau Y memenuhi syarat kecukupan KMO dengan nilai lebih besar dari 0,7 dan nilai loading factor atau komponen matriks memiliki nilai lebih besar dari 0,4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item yang digunakan pada seluruh indikator dinyatakan valid dan layak digunakan untuk pengujian selanjutnya. Berdasarkan pada tabel 3, diperoleh hasil uji reliabilitas menggunakan Crown Pitch Alpha yang mana seluruh variabel memiliki nilai koefisien alpha lebih dari 0,70. Maka dengan ini dapat dinyatakan bahwa masing-masing variabel dalam penelitian ini, yaitu pelatihan kerja, lingkungan kerja, stres kerja, dan produktivitas kerja, dapat dinyatakan reliable. Analisis regresi linear. Berdasarkan pada tabel 4, diperoleh hasil koefisien regresi sebagai berikut ini. Dapat dilihat dari linear berganda di samping,
menunjukkan bahwa pelatihan kerja memiliki nilai beta sebesar 0,370. Lingkungan kerja memiliki nilai beta sebesar 0,517 dan stres kerja memiliki nilai beta sebesar negatif 0,009. Kemudian ada uji model. Yang pertama yaitu uji koefisien determinasi atau R-square. Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa nilai adjust R-square yang terbentuk dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,570 atau 57% yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel pelatihan kerja, lingkungan kerja, dan stres kerja dalam menjelaskan variabel produktivitas kerja adalah sebesar 57% dan sisanya sebesar 43% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke model penelitian. Selanjutnya uji F. Berdasarkan tabel 6, diketahui hasil dari uji F ANOVA, diketahui bahwa nilai F itu yaitu 42,479 dengan sig 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelatihan kerja, lingkungan kerja, dan stres kerja secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. Dengan ini, model regresi pada penelitian ini layak digunakan dan dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan variabel dependen, yaitu produktivitas kerja. Selanjutnya ada uji hipotesis. Berdasarkan pada tabel 7 dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, diketahui bahwa pelatihan kerja memiliki nilai tes sebesar 3,699 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05, sehingga H1 diterima yaitu pelatihan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. Yang kedua, diketahui bahwa lingkungan kerja memiliki nilai tes sebesar 6,443 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005 kurang dari 0,05, sehingga H2 diterima yaitu lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. Yang ketiga, diketahui bahwa stres kerja memiliki nilai tes sebesar negatif 0,150 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,881 lebih besar dari 0,05, sehingga H3 ditolak yaitu stres kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelatihan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja pada CV Airin Graha Persada. Dua, yaitu lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Terakhir, yaitu stres kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Demikian video pemaparan hasil penelitian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.